Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, perkenalkan nama saya Hanif Syarafi Ratama dengan NIM J0002102990. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tema besarnya adalah manajemen dakwah. Namun di sini saya akan mengambil judul yaitu peran kepemimpinan dalam manajemen dakwah gitu. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam dakwah atau disebut dengan tanggung jawab yang besar. Nah, kepemimpinan dalam dakwah bukan sekedar sebuah jabatan atau posisi yang memberikan wewenang, tapi juga ia adalah tanggung jawab besar yang harus dipikul dengan penuh amanah. Sebagai pemimpin dakwah, seseorang tidak hanya memimpin dalam urusan duniawi, melainkan juga harus melihat bagaimana kondisi keumatan yang ada di dunia ini, sehingga umat itu tersebut juga akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Quran surah Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan yang adil. Nah, kita melihat konteks dalam hal ini jelas ya teman-teman semua. Ini menunjukkan bahwa pemimpin dakwah itu harus adil, bijaksana, amanah, dan ini juga menunjukkan bahwa pemimpin dakwah harus adil dan dalam mengelola setiap aspek-aspek dakwah itu pun dalam pengelolaannya seperti program, pengelolaan tim maupun menghadapi tantangan dakwah itu harus dengan senantiasa dengan tekad yang baik gitu. Buat karakter pemimpinan dakwah yang ideal. Nah, berbicara mengenai karakter ideal, di sini saya membagi menjadi 5 poin besar. Yang pertama ada keikhlasan dalam dakwah. Jelas ya teman-teman, ketika kemudian kita ikhlas dalam berdakwah, ya insya Allah apa yang kemudian kita berikan untuk umat itu insya Allah akan melipat gandakan. Jangan sampai ketika kita dakwah kita hanya sebatas ingin nauzubillah seperti amplop dan lain-lain. Itu kan yang bahaya ya ketika kita berdakwah. Dan yang kedua, visioner dan inspiratif. Kita harus memiliki visi yang kemudian itu memberikan ranah inspirasi kepada orang, sehingga dakwah itu tidak menyinggung, dakwah itu ya memotivasi diri, membangkitkan gairah dalam beribadah, terkhususnya dalam meningkatkan iman dan takwa. Dan yang ketiga ada rendah hati dalam melayani umat. Jelas kita jangan menggunakan, harus menilik sisi emosional, bukan hanya emosional seperti amarah ya, tapi melainkan harus melihat dari sisi karakter atau psikologis daripada yang kita dakwahi begitu. Jadi tetap harus rendah hati, jangan sampai sombong, jangan sampai kita menaikkan ego kita. Kemudian yang keempat, kemampuan komunikasi yang baik. Jelas ketika berdakwah jangan sampai kita meretorikakan atau menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang rumit, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat ataupun bahkan yang didakwahi. Itu akan sulit, mempersulit dakwah kita. Dan yang terakhir adalah kesabaran dalam menghadapi tantangan. Jelas pendakwah akan diberikan atau dihadapi oleh tantangan yang begitu banyak, baik itu tantangan internal ataupun tantangan eksternal. Internal yang kemudian mungkin bergejolak hati, yang kemudian mungkin senantiasa kita insecure ataupun lain segala macamnya. Untuk eksternal mungkin omongan dari luar atau dan lain segala macamnya. Maka kita harus sabar dan tabah menghadapi hal itu. Oke, slide berikutnya yaitu pemimpin sebagai teladan. Jelas kalau kita menilik dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi sungguhnya ada suri tauladan di Rasulullah yang baik bagimu. Jadi Allah itu sudah mengutus seorang rasul yang kemudian itu menjadi suri tauladan yang baik gitu. Penting bagi kita bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya sebatas memerintah atau lebih penting yang lagi, tapi memberi teladan. Maka ya dalam Quran surah Al-Ahzab ini sudah jelas ya teman-teman, jika seorang pemimpin dakwah itu harus memiliki akhlak yang baik, maka umat yang dipimpin akan mengikuti jejaknya. Sebaiknya begitu juga. Maka ketika kemudian kita baik, orang akan mencontoh karakter kita. Oke. Selanjutnya yaitu pentingnya kolaborasi dalam dakwah. Nah, kepemimpinan dakwah juga membutuhkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak. Tidak ada pemimpin yang berdakwah sendiri. Oleh karena itu pemimpin dakwah harus mampu membangun tim yang solid, memotivasi mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dakwah. Sebagai contoh, Rasulullah yang selalu melibatkan sahabat-sahabatnya dalam setiap langkah dakwah menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menyebarkan agama Islam. Maka dalam hal ini mari sama-sama kita bangkitkan beberapa poin besar tadi yang saya sampaikan untuk menjadi hal-hal yang baik dalam manajemen dakwah secara sederhana. Itu teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.